Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman di tangan saya ada satu raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Dan ini adalah raket viral dari brandnya Indonesia, yaitu Haikua Indonesia. Yang beberapa waktu lalu banyak ditanyakan subscriber, Bang, raket yang abang review sama Haikua Accurate Slash enak mana? Dan makanya kemarin saya datengin raket Haikua Accurate Slash ini sebagai jawaban terkait pertanyaan teman-teman. Jadi nanti saya kalau jawab ya nggak ngawur-ngawur lagi. Tentu saja berdasarkan pengalaman saya pakai raket ini. Dengan harga yang kemarin saya dapetin sih ya kurang lebihnya di 300 ribuan, kurang sedikit kalau nggak salah ya. Saya kok agak lupa harganya. Raket ini ya seperti biasa dengan raket-raket Haikua lainnya yang memang karena dia brand lokal, dia menyajikan raket yang saya pribadi sih merasakan secara performanya oke juga, materialnya padat, bahkan dengan brand-brand lain di harga yang sama, saya rasakan sih raket-raket Haikua lebih padat materialnya. Di sisi lain memang kayaknya Haikua sengaja menyisir segmentasi pemain-pemain amatiran Indonesia, teman-teman. Dan lebih positifnya lagi sih dengan segmentasinya Haikua yang bikin raket disesuaikan dengan kelas amatir pemain-pemain Indonesia itu, Haikua sengaja bikin raket itu lebih gampang dipakai, mudah digunakan. Kayak apa ya, saya ngerasain sih adaptasinya Haikua walaupun butuh waktu, tapi ketika 2, 3, 4, 5 poin itu kita bisa menemukan feeling raketnya. Apalagi ditambah dengan raket-raketnya Haikua itu dikeluarkannya dengan beberapa seri yang dibedakan tingkat stiffness shaft raketnya. Itu yang bikin raket Haikua bisa jadi opsi terbaik untuk teman-teman amatiran, teman-teman pemain pemula yang pingin nyari raket disesuaikan dengan power kita masing-masing gitu. Misalnya pemain pemula, teman-teman nyari raket Haikua yang shaftnya fleksibel, lentur. Kemudian teman-teman yang berkembang nyari shaft raket Haikua yang medium. Pun juga ketika teman-teman memang tenaganya merasa besar, staminanya merasa panjang, teman-teman bisa milih raket Haikua yang seri stiffness-nya itu yang medium stiff ataupun stiff. Ditambah lagi, pengalaman saya pakai raket Haikua pun juga Accurate Slash ini yang katanya dia kan spesifikasi stiffness-nya medium stiff. Ternyata ketika saya bandingkan dengan medium stiff di beberapa raket lain, misalnya saya bandingkan dengan raketnya Vellet medium stiff-nya ya, ternyata lebih kaku di raketnya Vellet karena memang kelasnya Vellet kan memang ya sudah pro lah ya, sudah mendunia gitu. Udah jadi sponsor pemain-pemain dunia. Jadi kayak kekakuan medium stiffnya pun tingkatnya lebih kaku di brandnya Vellet. Dan itu wajar karena memang sasaran pasarnya Haikua ini kan di pemain-pemain lokal gitu, amatiran. Jadinya yaitu tingkat medium stiffnya, tingkat stiffnya pun juga tingkat mediumnya itu kerasa lebih lentur dari beberapa brand lain. Walaupun 1-2 ada juga stiffnya Haikua itu yang stiff banget, bahkan susah dikendalikan. Kayak misalnya Haikua Andromeda itu saya kirain stiffnya bakal kayak medium stiff gitu, kayak beberapa raket stiff kayak Haikua Sabang gitu. Itu kan medium stiffnya lebih gampang dipakai, tapi ternyata Haikua Andromeda itu stiffnya bener-bener kaku banget. Itu raket terkaku yang pernah saya rasakan di brandnya Haikua. Dan kemudian yang Accurate Slash 900 ini ya dia medium stiffnya itu saya bisa bilang kayak mendekati medium stiffnya seri raketnya Yonex di series Astrok 3DG ST. Jadi sama-sama medium stiff, jadi medium stiffnya itu bener-bener ya enak gitu loh. Tingkat stiffnessnya itu medium stiffnya kayak nggak di 75%-an. Jadi kayak cuman di 65 atau 70%. Ada sifat-sifat lentur yang bikin power kita lebih keluar. Nah, Haikua Accurate Slash ini saya pakai kemarin kisaran 3 mingguan kalau nggak salah ya, 2 minggu atau 3 mingguan. Saya cobain di beberapa match dan saya berkesimpulan sih bahwasanya raket Haikua Accurate Slash 900 yang saya dapetin ini kemarin kan saya dapat berat di 81 gram. Main all-round-nya nyaman banget. Bener-bener nyaman di semua pukulan, teman-teman. Dan yang jadi dilemanya sih raket Haikua kan grip bawaannya kadang terpasang tapi kerasa kecil gitu. Jadi kayak kemarin tuh pertamanya saya pakai rada ragu-ragu gitu mau ngebuang grip bawaannya. Jadi saya timpah langsung dengan grip handuk gitu dan kerasa rada gede. Makanya performa swing powernya lebih kurang kerasa, tapi di sisi lain kontrol drive-nya, penempatan bola, defense itu lebih nyaman. Dan kemudian saya mencoba di percobaan kedua dengan grip bawaannya saya buang nih teman-teman ya. Dan ternyata performa raketnya lebih keluar. Tapi lagi-lagi terkait gripnya itu dibuang atau tidak tergantung kebiasaan teman-teman ya.
Kalau saya dulu sebetulnya pernah grip bawahnya nggak selalu saya buang, saya pakai grip yang gede gitu, tebel gitu. Dan sekarang memang lebih condong suka di grip yang lebih kecil. Makanya dengan saya lepas ini ternyata nggak terlalu kecil, kayak G6-nya Yonex atau lebih kecil sedikit, kayak G6,5 gitu. BP-nya nggak tekor banget, hanya tersetting di 295 mm. Akhirnya raket ini buat saya pribadi dengan berat tersettingnya 89 gram, dengan BP 295 mm, all round-nya, swing power-nya, swing drive-nya, swing speed-nya ternyata lebih mumpuni, lebih nyaman banget ketika pakai raket ini dengan grip bawaannya saya buang. Nah, dari beberapa percobaan ini, saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya raket ini dengan Accurate Slash 900, seri medium stiffnya di seri Accurate Slash ini, ditambah lagi saya kemarin dapat spesifikasi raket ini yang belum berat banget di 81 gram. Akhirnya raket ini tuh bener-bener nyaman banget buat main all around, teman-teman. Karena dengan BP tersetting di 295 mm tuh ya raket yang slightly head heavy, berat kepalanya sedikit, yang secara karakteristiknya lebih ke even balance, lebih nyaman di semua pukulan. Bener-bener setiap pukulan nggak tekor. Buat main powernya dapat, buat main speednya dapat, drive cepatnya, placingnya dapat. Ditambah lagi sih lebih nyamannya raket ini karena walaupun medium stiff, ketika saya bandingkan dengan beberapa raket medium stiff lainnya, ini stiffness-nya tuh lebih kayak lentur gitu, teman-teman. Lebih kayak Yonex Astrok 3D GST yang kelenturan shaft medium stiff-nya itu kayak di 60 atau 65%-an gitu ya. Jadi belum sampai di 75%-an. Jadinya bener-bener masih ada feel ngeflex-nya yang bikin tambahan power buat pukulan-pukulan kita, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, dengan raket andalan saya yang sekarang saya suka bawa di ke lapangan kayak Arsaber 1 Feel dari brandnya Yonex, kira-kira enak mana? Secara sebetulnya berat raketnya lebih berat ini, lebih ringan Arsaber 1 Feel. Jadi secara swing-swingnya lebih ringan itu. Dan di kondisi saya nggak suka main cepat matiin orang sih, saya lebih suka di Yonex Arsaber Feel. Lebih ringan, lebih gampang, tangan saya lebih nggak ngoyol. Ya intinya lebih survive di permainan rally-rally panjang. Di sisi lain dengan Haikua Accurate Slash 900 ini yang shaftnya cenderung lebih kaku sedikit. Ini sebetulnya bisa disandingkan dengan raket leading yang Combat Z8 80 gram kemarin, teman-teman. Yang mana settingannya nyaris sama di berat 89 gram. Dengan balance point yang raket ini 295 mm, even balance, mendekati head heavy balance. Kalau yang leading Combat Z8 itu dia di balance point 300 mm, lebih ke head heavy. Dan itu kan memang karakteristik raket-raketnya leading kan kebanyakan head heavy. Dengan shaft raket ini yang lebih kaku, yang saya rasain sih powernya sebetulnya kalau teman-teman punya swing power yang lebih besar, raket ini cenderung lebih besar lagi powernya ketimbang Combat Z8. Dengan shaft yang cenderung lebih medium stiff,
raket ini lebih punya kontrol, akurasi, penempatan bola yang lebih asik. Walaupun secara feel swingnya, raket ini sih lebih butuh banyak waktu untuk adaptasi. Beda halnya Li-Ning Combat Z8 yang di awal-awal main tuh dia langsung klop. Dan raket ini kayak butuh sedikit adaptasi. Tapi ketika kedua-duanya sudah sudah nyaman dengan pola main kita, sudah ketemu timing pukulannya, raket ini cenderung lebih asik, lebih dapat powernya, lebih unggul sedikit powernya, akurasi pukulannya lebih dapat. Juga pun tingkat agresivitas ketika dipakai main cepat gitu ya, adu cepat, tap, raket ini lebih survive buat saya. Tapi lagi-lagi kalau saya bandingkan dengan yang R-Saber 1 feel sih, lebih nyaman R-Saber 1 feel terutama di feeling swingnya ya. Kelenturan shaftnya itu kayak R-Saber 1 feel tuh lebih oke gitu loh, kayak lebih pas banget di tangan saya. Walaupun lagi-lagi powernya memang ini lebih unggul sedikit, tapi butuh tenaga yang lebih besar dari R-Saber 1 feel untuk memaksimalkan performa raket ini. Tentu saja dengan harga raket ini yang di 300 ribuan kurang lebihnya, ini jadi alternatif kedua ya untuk penyanding Combat Z8 teman-teman, yang berat secara keseluruhannya nyaris-nyaris sama, feelingnya nyaris-nyaris sama, dan jadi alternatif raket power ketika teman-teman nyaman dengan raket Yonex R-Saber 1 feel yang kemarin saya review, yang sekarang jadi andalan saya. Jadi ini jadi alternatif kedua setelah Combat Z8, kemudian raket Haikua Accurate Flash 800 untuk meningkatkan power ketika teman-teman terbiasa dengan ataupun enak dengan raket yang Yonex R-Saber 1 feel yang kategori raketnya lebih ringan. Lebih oke, lebih survive untuk main rally-rally panjang, main banyak defense, main aman, nggak banyak nyerang. Tapi di sisi lain ketika teman-teman pengen upgrade raket yang bakal survive untuk permainan yang dominan nembak di belakang, raket ini jadi alternatif keduanya. Dan dengan harga yang terjangkau sih, ini tingkat solidnya kayak 11-12 gitu. Dengan raket Li-Ning Z8, Combat Z8 itu teman-teman, yang makanya akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan harga yang lebih terjangkau, raket ini tentu saja ya lebih worth it sih. Walaupun worth it enggaknya tergantung teman-teman masing-masing ya. Kadang ada yang nggak pede dengan brand lokal, bagiannya kadang ya harus brand besar gitu, Li-Ning, Yonex, Victor gitu. Dan kalau teman-teman nggak mempertimbangkan itu, ini worth it banget dengan harga yang terjangkau, tapi bisa menyandingkan atau bisa menyamai kenyamanannya, keenakannya, tingkat solidnya dengan raket-raket brand besar yang harganya 2 kali lipat. Oh ya, sebelum saya tutup video ini teman-teman, kemarin ada yang nanyain seperti apa kekuatan catnya raket Haikua Accurate Slash 900 ini. Ya, memang seperti halnya raket-raket Haikua kemarin teman-teman, ini ada beberapa gigitan mesin senar yang ngerusak cat ataupun stiker raket ini. Apa namanya ya? Ya terkelupas sedikit. Ya ada beberapa bagian yang dia rusak. Ya rusak sedikit sih, jadi nggak terlalu banyak. Dengan harga yang terjangkau sih kayaknya sih wajar sih dengan ketahanan segini. Ya semoga ini jadi evaluasi buat Haikua, tapi saya rasa sih ini lebih baik sih dari seri-seri sebelumnya. Karena biasanya seri sebelumnya itu di bawah juga catnya rusak, kemudian di atasnya juga kena penjepit senar itu kadang rusak, dan ini lebih baik sih. Karena hanya ada di satu sisi aja yang di bagian atas ini teman-teman, yang lainnya nggak ada. Dan ini sebuah kemajuan untuk Haikua sih saya rasa ya. Karena ya dengan banyaknya protes atau dengan banyaknya evaluasi dari para pemakai, tentu saja Haikua nggak mau diam saja, pasti bakal memperbaiki kualitasnya. Ya overall sih ini oke banget secara cat dan coloringnya teman-teman ya. Buat kalian yang punya pengalaman berbeda boleh berbagi di kolom komentar sih. Kalau saya rasakan ini sih lebih awet daripada seri-seri raket Haikua di harga yang sama di beberapa bulan yang lalu. So seberapa worth it buat teman-teman sih, kalian sendiri yang bisa menyimpulkan teman-teman. Walaupun ini brand lokal, tapi tingkat solidnya benar-benar bisa melawan brand-brand besar. Semoga informasi kalian bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, selamat tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.